Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Stefani dengan NIM L1A118012. Saya merupakan mahasiswi jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur atau TPTJ. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Silvikultur Hutan Alam. Untuk rekan-rekan semua, happy watching, enjoy! Halo everyone, kembali lagi bersama saya Cynthia Stefani. Pada hari ini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Tebang Pilih Tanam Jalur atau TPTJ. Nah, tebang pilih tanam jalur ini merupakan salah satu sistem silvikultur yang digunakan pada hutan alam di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, ada baiknya kita mengetahui pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas bersama nantinya. Yang pertama, mengenai sejarah sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur. Pokok pembahasan yang kedua, mengenai konsep dasar dan tujuan TPTJ. Pokok pembahasan yang ketiga, mengenai kelebihan dan kekurangan TPTJ, serta pokok pembahasan yang keempat mengenai tahapan dan tata waktu TPTJ. Baiklah, pokok pembahasan pertama mengenai sejarah sistem silvikultur TPTJ. Nah, pada tahun 1989, diterbitkannya Kepmenhut nomor 485 garing KPTS 2 garing 1989 tentang sistem silvikultur pengelolaan hutan alam produksi di Indonesia. Dan sejak saat itu pula dilaksanakannya sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia atau TPTI. Akan tetapi, sistem silvikultur TPTI ini mengalami kegagalan dalam menjamin keberlanjutan pengelolaan secara ekologi, ekonomi, maupun sosial. Sehingga dibutuhkan solusi untuk mengatasi kegagalan implementasi TPTI tersebut. Maka, pada tahun 1997, terbitlah Kepmenhut nomor 435 garing KPTS 2 garing 1997 tentang tebang pilih tanam jalur atau TPTJ. Dengan jenis yang ditanam adalah jenis komersil setempat, berumur sedang dan panjang terutama dari jenis-jenis Dipterocarpaceae. Lalu, mengapa TPTI ini bisa mengalami kegagalan dalam implementasinya? Padahal dari video saya sebelumnya, sistem silvikultur TPTI ini sangat banyak keunggulannya. Nah, hal ini dapat terjadi karena TPTI itu penebangannya masih berbasis individu. Ya, di mana menganggap celah yang dibuat oleh pohon yang ditebang secara individu tadi tidak cukup besar, sehingga cahaya yang diterima oleh anakan pohon atau permukaan alaminya tidak cukup baik. Maka, solusinya dibuatlah penanaman jalur yang lebih lebar sehingga cahaya matahari yang masuk dan diterima menjadi lebih banyak, serta membuat pertumbuhan permukaan alami lebih cepat tumbuh. Nah, permasalahan lainnya adalah TPTI yang berbasis individu tadi, pola sebarannya tidak teratur, sehingga membuat kegiatan penanaman dan pemeliharaan menjadi lebih sulit, sehingga orang lebih memilih
sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur yang basisnya adalah jalur. Nah, hal ini karena dengan jalur kegiatan pemeliharaan, perawatan, pembebasan, dan lain sebagainya menjadi lebih mudah. Ya, sehingga diharapkan permudahan alami akan menjadi lebih baik dan siklus berikutnya menjadi lebih ekonomis. Dengan sistem silvikultur TPTJ ini, ya, sistem silvikultur intensif juga dapat diterapkan karena jalurnya jelas, ruangnya cukup, serta jalurnya dapat ditanami dengan spesies lokal, komersil, dan cepat tumbuh. Nah, selain itu dengan TPTJ atau tebang pilih tanam jalur ini, hasil panennya juga jauh lebih banyak daripada hasil jalur bebas. Oke, pokok pembahasan selanjutnya mengenai konsep dasar dan tujuan dari TPTJ. Nah, pembahasan pertama kita mengenai prinsip TPTJ. Prinsip TPTJ yang pertama adalah sistem silvikultur untuk tegakan tidak seumur. Ya. Nah, prinsip yang pertama ini juga digunakan oleh sistem silvikultur TPTI. Ya. Yang kedua adalah teknik pemanenan dengan tebang pilih. Ya. Tebang pilih pada TPTJ itu bisa dilakukan pada jalur antara. Nah, di antara dua jalur bersih tempat penanaman itu kan ada suatu jalur. Dan disitulah dilakukan tebang pilih dengan standar diameter penebangannya adalah 40 cm ke atas. Ya. Dengan menurunnya batas diameter tebang menjadi 40 cm ke atas, maka produksi kayu per hektar yang akan diperoleh menjadi lebih besar, sehingga jauh lebih ekonomis dan menguntungkan bagi pemilik lahan hutan tersebut. Prinsip yang ketiga adalah meningkatkan riat. Dengan penurunan limit diameter tebang, akan menghasilkan ruang tumbuh yang optimal bagi permudahan tanaman, sehingga dengan sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur, maka riap tumbuhnya dapat meningkat. Prinsip TPTJ yang keempat adalah mempertahankan keanekaragaman hayati. Prinsip yang kelima adalah menciptakan ruang tumbuh yang optimal bagi tanaman. Ya, jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa dengan menciptakan ruang tumbuh bagi tanaman, ya, maka cahaya matahari akan lebih banyak masuk dan membuat pertumbuhan permudahan alami akan lebih cepat tumbuh. Dan prinsip tebang pilih tanam jalur atau TPTJ yang terakhir adalah penanaman jenis unggulan lokal dalam jalur. Selanjutnya adalah tujuan dan sasaran dari tebang pilih tanam jalur. Nah, tujuan dari tebang pilih tanam jalur yaitu agar kegiatan pengelolaan hutan dapat dilaksanakan secara lebih intensif, baik dari segi kualitas tanamannya, lingkungannya, dan pengelolaannya dengan melaksanakan tindakan-tindakan silvikultur melalui jalur sehingga pembinaan dan pengawasan hutan akan lebih terjamin. Nah, sasaran tebang pilih tanam jalur yang pertama itu adalah mengatur pemanfaatan kayu yang lebih optimal pada hutan alam produksi, di mana dengan menurunkan batas diameter tebangnya dan pola tanamnya dengan menggunakan jalur, tentunya akan menghasilkan jumlah kayu yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan TPTI. Sasaran yang kedua adalah meningkatkan potensi hutan baik dari segi kualitas maupun kuantitas pada areal bekas tebangan
dengan cara menanam jenis komersil utamanya dari jenis-jenis Dipterocarpaceae yang diharapkan dapat menjamin kontinuitas produksi. Dan sasaran TPTJ yang ketiga adalah memudahkan dalam proses pemeliharaan. Nah, kegiatan pemeliharaan ini dapat berupa kegiatan pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap kegiatan pembinaan hutan yang dilaksanakan di lapangan. Oke, jadi pada dasarnya penerapan sistem silvikultur ini adalah untuk mengantisipasi menurunnya potensi tegakan per satuan hektar pada rotasi kedua pengusahaan hutan, sekaligus menerapkan fungsi rehabilitasi atas seluruh areal bekas tebangan di dalam areal kerja HPH yang bersangkutan. Nah, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas hutan dengan cara membangun hutan tanaman yang produktif. Nah, dalam penerapan sistem silvikultur TPTJ ini, itu dikhususkan pada daerah yang bertopografi bergelombang hingga sedikit berbukit. Oke. Sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur ini didefinisikan sebagai sistem silvikultur hutan alam ya, yang mengharuskan adanya penanaman pada hutan pasca penebangan secara jalur. Nah, di mana lebar jalur tanam itu adalah 3 meter. Jarak antar jalur tanam dari sumbu utama itu adalah 25 meter. Dan jarak titik tanam dalam jalurnya itu adalah 2,5 meter. Jadi dalam 1 hektar akan ada kurang lebih 200 tanaman. Ya. Nah, untuk arah jalur tanamnya yaitu bisa dibuat dari arah utara ke arah selatan. Apabila lokasinya berbukit, maka dapat mengikuti kontur. Nah, jenis tanaman yang ditanam ini adalah dari jenis komersil setempat yang telah berumur sedang atau panjang, utamanya dipilih dari jenis-jenis Dipterocarpaceae. Ya. Nah, bisa dilihat juga pada gambar itu ada titik A, titik B, C, dan titik D. Nah, dari titik A hingga B itu merupakan jalur bersih dan bebas naungan dengan lebar 3 meter. Nah, jalur bebas naungan harus bersih dari pohon-pohon yang menaunginya, serta pada jarak 1,5 meter dari kiri sampai kanan sumbu jalur tanam itu harus bersih dari semak belukar. Ya. Lalu jalur tanam tidak boleh dilewati alat berat, kecuali pada pinggir jalur sebelum ada tanaman. Lalu jalur bersih, sama sekali itu tidak boleh dilewati angkutan kayu. Ya. Lalu pada setiap titik tanam dengan radius 1 meter dari sumbu jalur tanam itu harus bersih dari akar dan punggung. Ya. Lalu tumbuhan yang sehat pada tingkat panjang dan tiang berada pada jalur tanam itu harus dipertahankan, di mana jarak antar tanam diperkirakan 5 meter. Ya. Untuk titik C sampai titik D itu merupakan jalur antara dengan lebar 15 sampai 22 meter. Nah, penebangan pohon pada jalur antara itu dilakukan dengan sistem tebang pilih di mana diameternya itu minimal 40 cm ke atas, ya. Lalu pohon yang dilindungi dan pohon induk itu tidak diperkenankan untuk ditebang. Untuk alat penyaradan atau ekstraksi kayu berupa alat-alat manual dan traktor yang menggunakan roda dengan ban. Jadi traktor yang
digunakan itu menggunakan ban ya, bukan traktor yang menggunakan rantai ya. Serta peralatan lain yang disesuaikan dengan keadaan lapangan dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Oke. Pokok pembahasan selanjutnya adalah mengenai kelebihan dan kekurangan sistem silvikultur tebang pilih tanam jagung. Oke, untuk yang pertama, kita akan membahas kelebihan dari sistem silvikultur TPTJ terlebih dahulu, ya. Nah, kelebihan sistem silvikultur TPTJ yang pertama yaitu produktivitasnya jauh lebih tinggi daripada sistem silvikultur TPTI. Nah, peningkatan produktivitas ini dapat terjadi karena dengan menurunkan batas diameter tebang menjadi minimal 40 cm ke atas, maka produksi kayu per hektarnya itu akan diperoleh menjadi lebih besar. Ya. Melalui sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur, areal bekas tebangan TPTI itu dapat dibudidayakan tanpa harus menunggu selama 35 tahun, dan untuk tebangan berikutnya, produksi kayu juga dapat diperoleh baik dari hasil tanaman dalam jalur maupun dari jalur antara. Kelebihan dari silvikultur TPTJ yang kedua yaitu ruang tumbuh bagi permudahan menjadi lebih besar, ya. Nah, dengan menurunkan limit diameter tebangan itu akan menghasilkan ruang tumbuh yang memungkinkan bagi permudahan untuk tumbuh lebih baik dan lebih besar karena cahaya matahari yang masuk itu jauh lebih optimal untuk pertumbuhan tanamannya. Nah, kelebihan sistem silvikultur TPTJ yang ketiga itu adalah pemeliharaan tanaman di lapangan lebih efisien. Melalui penanaman dalam jalur, kegiatan pemeriksaan tanaman di lapangan akan jauh lebih efisien, murah, dan mudah karena tanamannya itu sudah jelas posisinya dan tidak seperti TPTI yang basisnya masih individual. Kelebihan sistem silvikultur yang keempat yaitu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Nah, meningkatnya penyerapan tenaga kerja sekitar hutan ini dapat dilakukan melalui program penanaman dan pemeliharaan yang dilakukan secara intensif, yang tentunya membutuhkan pengelolaan yang lebih efisien sehingga banyak tenaga kerja yang diperlukan. Nah, hal ini tentunya akan berdampak pada berkurangnya angka pengangguran. Kelebihan sistem silvikultur yang kelima yaitu keanekaragaman hayatinya tetap terjaga. Hal ini dapat terjadi karena adanya jalur antara. Selain itu, pengamanan areal hutan alam bekas tebangan dari perladangan berpindah dan perambahan juga dapat terjaga. Dan kelebihan dari sistem silvikultur TPTJ yang terakhir yaitu menggunakan bibit dari jenis terpilih sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya. Selanjutnya adalah kekurangan dari sistem silvikultur TPTJ. Ya. Kekurangan pada sistem ini yang pertama yaitu memerlukan biaya yang lebih besar daripada sistem silvikultur TPTI. Hal ini dikarenakan sistem silvikultur TPTJ, ya, apalagi pada kawasan hutan tersebut menerapkan sistem yang intensif, maka akan memerlukan banyak biaya untuk proses kegiatannya. Ya, proses kegiatan penyiapan lahan melalui pembukaan jalur dan optimal terhadap tanaman pada sistem silvikultur TPTJ itu memerlukan biaya yang lebih besar jika dibandingkan dengan sistem silvikultur TPTI. Selain itu, pelaksanaan TPTJ intensif itu akan berdampak juga pada peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat lokal karena kuantitas kegiatan yang bertambah. Kekurangan sistem silvikultur yang ketiga
yaitu karena produktivitas kayu dari hutan alam masih tergolong kecil dan belum mencukupi kebutuhan pasar. Ya, jadi meskipun sistem silvikultur TPTJ ini memang dari segi produktivitasnya jauh lebih besar daripada sistem silvikultur TPTI, akan tetapi hasil panennya masih tergolong kecil dan belum mencukupi permintaan pasar. Ya, jangankan untuk memasok kayu, kebutuhan pasar saja tidak tercukupi jumlah kayunya. Ya. Herannya aku. Tadi ini kan. Bukan dong. Pokok pembahasan selanjutnya mengenai tahapan dan tata waktu sistem silvikultur TPTJ. Nah, tahapan pertama dalam kegiatan sistem silvikultur TPTJ yaitu kegiatan penataan areal kerja. Penataan areal kerja ini bertujuan untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan kegiatan pengusahaan hutan pada blok areal kerja tahunan. Penataan areal kerja dalam satu blok kerja tahunan itu dilaksanakan dengan membagi areal kerja ke dalam petak-petak kerja yang masing-masing petak luasnya sekitar 45-100 hektar. Kegiatan PAK merupakan kegiatan persiapan areal kerja yang meliputi pembukaan jalur batas blok dan petak, penataan batas hutan, pemasangan pal-pal batas blok dan petak, serta pengukuran dan pemetaannya. Rancangan penataan areal kerja pada blok kerja tahunan dilaksanakan 2 tahun sebelum penanaman dengan kegiatan antara lain pembuatan blok dan petak itu 2 tahun sebelum penanaman. Lalu blok, petak atau anak petak dibuat dengan memperhatikan pembagian areal yang akan ditanami dibagi menjadi blok kerja tahunan. Nah, petak-petak kerja dan anak petak itu ditanam dalam waktu 1 tahun. Dan luasnya kurang lebih sama. Ditentukan dengan dasar pertimbangan daur atau rotasi tebang dan kondisi lapangan. Petak kerja itu memiliki luasan yang disesuaikan dengan topografi dan kelas lahan sekitar 25-100 hektar. Pembuatan batas blok kerja, petak kerja, dan anak petak itu menggunakan alat ukur teodolit dan GPS. Alur batas blok kerja yang mengelilingi blok kerja tahunan dibuat dengan memanfaatkan jalan, batas alam yang ada seperti sungai, jurang, dan lain sebagainya, serta rintisan bersih selebar sekitar 4 meter atau tanda-tanda lainnya yang jelas. Kegiatan TPTJ yang kedua yaitu inventarisasi hutan. Nah, kegiatan ini dilakukan 2 tahun sebelum dilakukannya penebangan. Kegiatan inventarisasi hutan itu meliputi inventarisasi keadaan lapangan dan inventarisasi vegetasi. Untuk inventarisasi keadaan lapangan itu dilakukan dengan cara survei untuk mengetahui topografi blok kerja dengan menggunakan alat klinometer, teodolit, kompas, meteran, dan alat lain yang diperlukan untuk pengujian akurasi pada topografi yang ada. Selanjutnya, memasang titik kontrol atau menandai titik ikat di lapangan berdasarkan peta topografi, serta membuat peta skala 1000,
serta membuat peta skala 1:10.000 berdasarkan hasil survei dan peta topografi yang ada dengan menggambarkan jalan-jalan yang ada pada kawasan tersebut, rencana jalan, TPN, sungai, dan garis kontur. Untuk kegiatan inventarisasi, vegetasi itu dilakukan terhadap pohon-pohon komersil berdiameter 40 cm ke atas, dan juga permudaannya. Nah, tujuannya untuk mengetahui keadaan penyebaran pohon dalam tegakan yang meliputi jumlah, komposisi jenis, serta volume pohon yang akan ditebang. Ya. Nah, secara umum, kegiatan inventarisasi ini meliputi kegiatan pencatatan jenis pohon, pengukuran diameter pohon, pengukuran tinggi pohon, penandaan pohon-pohon yang akan ditebang, penandaan pohon-pohon yang akan dipertahankan, menghitung jumlah permudaan, dan penyebarannya, serta membuat peta pohon. Oke, dapat dilihat pada gambar yang di sebelah kiri, itu merupakan kegiatan inventarisasi keadaan lapangan. Ya. Sedangkan untuk gambar yang di sebelah kanan, itu merupakan kegiatan inventarisasi vegetasi, di mana mereka sedang melakukan kegiatan pengukuran, pencatatan, dan pemberian tanda pada pohon. Kegiatan TPTJ yang ketiga yaitu kegiatan pembukaan wilayah hutan atau PWH. Kegiatan pembukaan wilayah hutan itu dilakukan 1 tahun sebelum dilakukannya penebangan. Biasanya menggunakan alat berat. Nah, kegiatan pembukaan wilayah hutan ini meliputi pembangunan jalan angkut, pembuatan sarana dan prasarana, base camp, pondok kerja, dan lain sebagainya. Untuk pembuatan jalan hutan yang harus dilakukan adalah membuat rencana jaringan jalan hutan dengan mencari dan menetapkan titik ikat, titik awal, dan titik akhir rute jalan. Nah, jalan angkutan itu dibuat sebelum kegiatan penebangan agar dapat digunakan sebagai angkutan kayu, angkutan bibit, pengawasan pekerja, dan jalan lalu lintas kegiatan lainnya. Nah, pembuatan jalan angkut ini berpedoman pada aturan yang berlaku. Untuk kegiatan pembuatan sarana dan prasarana, itu merupakan kegiatan pembangunan. Pembangunan base camp misalnya sebagai tempat kegiatan administrasi dan manajemen di mana dapat berupa kantor, perumahan, dan fasilitas yang mendukung kegiatan tersebut. Nah, dapat dilihat pada gambar berikut, ini merupakan proses kegiatan pembukaan wilayah hutan untuk pembuatan jalan dengan menggunakan alat berat. Kegiatan TPTJ yang keempat adalah pengadaan bibit. Berbeda dengan sistem silvikultur TPTI, pengadaan bibit dalam sistem silvikultur TPTJ ini dilakukan 1 tahun sebelum penebangan dilaksanakan. Ya. Sumber benih atau bibitnya dapat berasal dari biji, dari cabutan, stek, ataupun dari kultur jaringan. Nah, cara pembibitan dengan biji, cabutan, stek, atau kultur jaringan tersebut berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Kegiatan TPTJ yang kelima adalah penebangan. Penebangan dilakukan pada pohon yang telah berdiameter 40 cm ke atas, dan pembuatan jalur bebas naungan akan dilakukan pada tahun yang sama dengan penanaman. Nah, kegiatan penebangan pohon itu dapat dilakukan pada seluruh blok atau peta kerja yang akan dibuat jalur tanamnya. Hasil tebangan itu nantinya akan dirapikan,
ditumpuk pada tempat-tempat tertentu, atau dikeluarkan dari lokasi untuk dimanfaatkan. Nah, untuk arah penebangannya sendiri dapat disesuaikan dengan arah pembuatan jalur tanam. Untuk alat-alat pemanenan, itu akan mengikuti peraturan yang berlaku. Nah, pada sistem silvikultur TPTJ itu dapat menggunakan alat penebangan seperti gambar berikut ini. Yang pertama adalah traktor. Traktor digunakan untuk merobohkan pohon dan mengangkutnya ke dalam truk. Traktor yang digunakan dalam sistem silvikultur TPTJ adalah traktor yang menggunakan ban, bukan traktor yang menggunakan rantai. Lalu ada eskavator yang merupakan alat untuk menebang pohon atau alat untuk memindahkan dan mengangkut material ke dalam truk. Nah, truk sendiri itu merupakan alat untuk mengangkut kayu ke TPN ataupun TPK. Nah, serta alat penebangan lainnya yaitu chainsaw, itu merupakan alat yang digunakan untuk menebang pohon. Kegiatan TPTJ yang keenam adalah penyiapan dan pembuatan jalur tanam. Dalam kegiatan ini, terdapat 4 poin penting yang akan dilakukan. Yang pertama adalah pembuatan jalur tanam. Nah, jadi pada kegiatan ini kita akan membuat jalur tanam selebar 10 meter yang merupakan jalur bebas naungan dengan arah utara ke selatan. Nah, selanjutnya kita menebang pohon-pohon yang dapat menaungi jalur tanam atau menaungi anakan pohon tersebut dari sinar matahari secara vertikal. Nah, sedangkan pohon-pohon komersil yang diharapkan akan dipanen itu ditinggalkan dengan catatan jarak antar pohon lebih dari 5 meter. Selanjutnya, poin yang kedua adalah pembersihan jalur tanam. Pada jarak 1,5 meter di kiri kanan sumbu jalur tanam itu dilakukan pembersihan semak belukar dengan cara memangkasnya. Pada titik tanam dengan radius 1 meter dari sumbu jalur tanam, dilakukan pembersihan terhadap akar atau tunggak. Nah, dan apabila di dalam pembuatan jalur tanam yang selebar 10 meter tersebut ditemukan anakan alam jenis meranti yang sehat dengan jarak sekitar 5 meter dari sumbu jalur tanamnya, maka anakan tersebut harus dipertahankan. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu kegiatan pembuatan dan pemasangan ajir. Nah, ajir itu dibuat dari kayu atau bambu yang berdiameter 2 cm. Panjangnya sekitar 150 cm. Bagian bawah dibuat runcing dan bagian atasnya itu dicat warna merah atau kuning. Ajir yang telah disiapkan dipasang pada larikan tanaman dengan jarak 5 meter. Poin yang keempat atau yang terakhir dalam kegiatan penyiapan dan pembuatan jalur tanam yaitu membuat lubang tanam. Pada sebelah timur tempat ajir terpasang itu dibuat lubang tanam berukuran 30 cm kali 30 cm kali 30 cm, kemudian ditimbun dengan tanah olahan atau topsoil setinggi setengah kali dalamnya lubang. Nah, lubang tanam itu dibuat sekitar 1 minggu sebelum penanaman dilakukan. Kegiatan TPTJ yang ketujuh adalah penanaman dan pemeliharaan tanaman jalur. Untuk kegiatan penanaman itu dilakukan sesegera mungkin setelah pembuatan jalur tanam dan pembersihan jalur tanam. Penanaman dilaksanakan pada musim hujan. Bisa dilakukan pada antara bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Jarak antar tanaman dalam satu larikan tanam itu selebar 2,5 meter. Pada setiap
Ajir tanaman itu ditanam bibit sebanyak 3 batang dengan jarak antar bibit 30 cm. Apabila ada anakan yang dipertahankan, maka penanaman dilaksanakan pada jarak 5 meter dari anakan tersebut. Namun harus masih berada pada jalur bersih. Nah, untuk ajir tetap dipasang lagi setelah adanya kegiatan penanaman. Untuk kegiatan pemeliharaan tanaman dilakukan untuk merawat tanaman dengan cara menyiapkan atau membuat kondisi tempat tumbuhnya menjadi lebih baik, agar tanaman muda mampu tumbuh secara optimal. Dalam pemeliharaan tanaman, itu dilakukan pemilihan satu tanaman tumbuh paling baik dari 3 tanaman yang ditanam tadi. Pada tahapan pemeliharaan ini, dilakukan pula kegiatan penyiangan, ya, agar tanaman yang dipelihara itu lebih mudah untuk dikenali dan dilalui. Lalu pembebasan vertikal, yang bertujuan agar naungan tidak terlalu gelap. Selanjutnya ada kegiatan penyulaman yang dilakukan setelah berumur lebih dari 1 bulan. Dan penyulaman kedua saat tanaman berumur 1 tahun. Kegiatan berikutnya adalah pemupukan, di mana dilakukan bila tanaman kurang baik pertumbuhannya karena kekurangan unsur hara. Pemberian dosis pupuk dapat dipertimbangkan dengan mempertimbangkan hasil analisis tanah, pertimbangan ekologi, dan perhitungan ekonomis, serta kegiatan pengendalian terhadap hama, penyakit, dan kegiatan pemantauan. Kegiatan TPTJ yang ke-8 yaitu kegiatan pembebasan dan penjarangan. Untuk kegiatan pembebasan itu dapat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan penyiangan gulma. Apabila tanaman pokok ternaungi atau tersaingi tajuknya oleh tumbuhan lain setelah berumur 3 tahun. Kegiatan pembebasan ini bertujuan agar cahaya yang masuk ke dalam kawasan itu lebih banyak, sehingga permukaan alaminya dapat tumbuh secara optimal. Kegiatan pembebasan itu dapat dilakukan dengan melakukan pengaturan seperti tahun pertama itu dilakukan 2 kali setahun pada larikan tanaman. Ya. Untuk tahun kedua itu dilaksanakan 1 kali setahun pada larikan tanaman. Dan untuk tahun ketiga itu dilakukan 1 kali setahun pada total areal tersebut. Nah, sedangkan untuk kegiatan penjarangan dapat dilakukan pada tanaman yang kekurangan nutrisi, pertumbuhannya kurang baik, atau pada tanaman yang menaungi permukaan di bawahnya. Kegiatan TPTJ yang ke-9 yaitu kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. Pada kegiatan ini dilakukan pengendalian terhadap hama penyakit, perlindungan hutan dari kebakaran, perambahan hasil hutan dan pencurian hasil hutan, agar memberikan kepastian usaha pengelolaan pada hutan produksi. Kegiatan TPTJ yang ke-10 atau yang terakhir adalah kegiatan pemantauan dan penilaian, di mana kegiatan ini dilakukan sebagai umpan balik untuk meningkatkan riak tanaman. Kegiatan ini dilakukan oleh tenaga ahli yang berkompetensi Wasganis PHPL, serta dilakukan 1 kali dalam 1 periode RKT. Nah, selain itu, kegiatan pemantauan itu dilakukan agar tanaman yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Maka, diperlukan pemantauan secara cermat dan seksama. Nah, pemantauan ini lebih ditekankan sejak penanaman dilaksanakan sebagai upaya untuk pencegahan sehingga kerugian ataupun kegagalan yang lebih besar dapat dihindarkan. Sekian dari saya, terima kasih.
Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba.